Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Doksans di channel Doksans Official. Yah, kali ini ya aku akan membahas tentang One Piece TCG OP05. Menurutku pribadi ya, aku sangat suka banget dengan booster set ini ya. Kalian bisa melihat di sini booster setnya warna putih ya. Kemudian di sampul depannya itu ada Nika ya. Ada Nika, kemudian kalian bisa lihat sendiri kartu hitnya ini cukup banyak ya guys ya. Ada Lau, ada Kid, kemudian manga Luffy ya, Nika, dan juga Eiichiro Oda ya, sign ya, tanda tangan dari Eiichiro Oda. Ya, langsung aja kita lanjut ke pembahasannya. Oke, OP05 judulnya apa? Judulnya adalah Awakening of New Era. Artinya apa? Artinya ini adalah set yang membahas tentang Worst Generation atau bajak laut era baru ya, kebangkitan bajak laut era baru. Dan booster set ini adalah booster set anniversary ya guys ya, first anniversary, yaitu tanggal 8 Desember 2023 ya guys ya, gitu. Siapa bajak laut era baru itu ya? Ada Kid ya, ada Lau, ada Luffy, ada Basil Hawkins, ada Apo ya, kemudian ada siapa lagi ya? Yang bisa berubah jadi Dino itu ya, ternyata angkatan laut. Ingat nggak kalian? Yang itu yang bisa berubah jadi Zoan ya, Zoan Dino. Oke, langsung aja kita membahas untuk keuntungannya dari OP05 booster set ini. Yang pertama adalah booster set Enif pertama guys ya. Makanya di sini gila-gila banget untuk hitnya ya. Kartu SP-nya juga keren-keren ya. Aku pribadi menurutku SP-nya keren-keren di set ini. Kemudian harga raw-nya juga ya pastinya meningkat ya. Harga box-nya maksudnya. Harga box-nya ini terus meningkat. Kemudian Manganika Gear 5 itu termasuk grill ya guys ya. Termasuk kartu grill ini ya, ini kuat banget harganya ya. Harga raw-nya, harga PSA 10-nya, Luffy Nika ini gila banget ya. Naiknya gila banget, kemudian ini lagi koreksi pun juga koreksinya cuma sedikit. Kemudian ada kartu Luffy Oda Sign ya, itu satu-satunya di TCG One Piece buatan Bandai guys ya. Jadi satu-satunya Oda Sign yang ada di TCG ini ya, itu ada di set OP05 guys ya, kayak gitu. Makanya untuk booster boxnya itu harganya cukup mahal juga ya, dari Inggrisnya, dari Jepangnya juga cukup mahal ya. Jika Oda Sign yang lainnya itu ada di seperti kemarin ya, kayak Luffy Semangka ya kan. Luffy Semangka itu juga Oda Sign juga guys ya. Oke, cuman itu bukan TCG ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya kartu chase cardnya ini sudah cukup mahal guys ya. Jadi kita kalau misalkan mau membeli itu kayak, waduh ya lumayan ya, lumayan menguras kocek ya, atau menguras dompet ya guys ya. Harga booster boxnya juga sudah cukup mahal ya. Tapi kalau misalkan kita punya ya dananya dan kita pengen mengkoleksinya ya, ini aman banget guys ya. Untuk kartu ini sampai kapanpun ya pasti aman ya gitu. Pasti seiring berjalannya waktu akan naik terus ya. Oke, karena ini Luffy satu-satunya ya Nika ya barusan ini ya. Sama nanti ada di OP17 yang era apa? Kru bajak laut ya. Kru bajak laut itu juga ada Nikanya ya. Manga Nika baru ini aja ya kalau nggak salah ya. Cuman ini sama yang OP11 itu ya, yang gold dan juga silver. Oke, nextnya kita bahas OP05. Untuk harganya di SNKR ya, atau versi Jepangnya di SNKR, ini ada yang terjual sekitar 8 juta guys ya. Ini untuk satu booster box ya, ini ya. Satu booster box Jepang itu harganya sekitar 8 jutaan. Ini adalah termasuk set yang mahal guys ya, untuk harga box Jepang. Oke, kemudian dari SNKR juga, ini ya, kalau misalkan dari SNKR itu harga English box-nya itu sekitar 30 juta guys ya. Jadi SNKR pun itu juga kadang mahal, kadang juga murah ya guys ya. Oke, kita bisa melihat di sini untuk box-nya dari eBay ya, dari eBay. Itu barusan terjual ya di 3 Agustus 2026 itu sekitar 16 juta guys ya. Dan menurutku 16 juta ini ya cukup murah ya. Bisa jadi cukup murah guys. Kenapa? Karena dia cuman 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipat dari harga box Jepang. Seperti yang kita ketahui di video-video sebelumnya ya, OP1, OP2, OP3, OP4 pasti harga mungkin ini anu ya. Oh bukan ya. Entah ini terjual ini sealed ya.
Entah ini terjual lewat lelang atau langsung beli ya guys ya, kita nggak tahu. Ya, sold-nya ini 3 Agustus. Ya, lebih baik mending beli ini guys daripada yang Jepangnya. Karena biasanya untuk booster box ya, versi Jepang, itu harganya seperempat biasanya ya. 1/4 dari harga Inggrisnya. Jadi, harga Inggrisnya itu biasanya 4 kali lipatnya ya. Oke, ini base card set OP05. Rarity-nya Special Alternate Art atau SP ya guys ya. Menurutku ini SP yang ada di sini cukup bagus ya. Oke, yang pertama jelas Nami ya. Nami pasti karakter yang salah satu karakter yang diminati oleh para kolektor TCG One Piece atau para nakama ya jelasnya. Kita bisa melihat sendiri di sini harganya. Untuk Nami batik ya kalau aku bilangnya ya, Nami batik atau Nami kincir ya, kincir angin kayak kincir angin gitu ya. Ini harga raw-nya ya, grade A itu 3,6 juta ya di SNKR. Kemudian Utanya ini juga cakep sebenarnya ya guys ya. Cuman Uta kan karakternya baru dijelaskan di movie ya, movie film Red. Movie film Red. Iya, movie film Red betul ya. Jadi Uta baru dikenalkan itu di movie film Red ya. Dan Uta itu adalah karakter canon ya. Karakter canon itu apa maksudnya dok? Karakter yang nyata ya, di animenya nanti bakalan ada, di komiknya juga ada gitu ya. Jadi canon ini karakternya ya. Nanti bakalan diperkenalkan ya untuk Uta ini gitu. Jadi banyak orang yang nggak mengerti siapa ini Uta kayak gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah Kaido. Kaidonya ini jujur sebenarnya cakep banget ya. Dia udah berubah menjadi mode Zoan Hybrid ya. Mode Zoan Hybridnya itu bentuknya seperti ini ya. Ini ya keren banget sebenarnya ya. Cuman ya kalian tahu sendiri ya, Kaido adalah villain ya, jarang yang favorit dengan dia. Akhirnya harganya berapa? 1,3 ya. Bahkan memang dari pamornya sendiri, Kaido itu pasti kalah dengan Yamato guys ya. Ini adalah Yamato, Yamato adalah anaknya dari Kaido guys ya. Anaknya dari Kaido, makanya dia punya ini tanduknya, sama punya tanduknya. Yamato ini juga cakep banget, salah satu art Yamato paling cakep yaitu Yamato SP ini ya. Harganya 1,8 ya dengan catatan rate 120 ya untuk yennya. Oke, nextnya jadi kalau aku pengen beli yang mana gitu ya. Sebenarnya ya kalau misalkan kalian suka semua karakter ya silahkan beli semuanya. Tapi kalau misalkan pengen yang misalkan pilih satu deh gitu ya. Pilih satu ya Nami jelas ya. Nami. Kalau pilih dua ya Nami sama Uta kalau aku. Karena ini artnya Uta cakep banget sih menurutku ya. Sangat fun banget. Dia juga seorang penyanyi ya Uta ya. Uta itu dia memakan buah iblis Uta Utanomi juga sama dengan namanya. Oke, di sini kalian bisa melihat ya alternate art atau parallel leader ya. Yang leader yang mana? Yang leader adalah yang ini ya, yang Luffy ungu. Kemudian ya satu ini aja ya. Yang lainnya aku nggak rekomen ya. Ini menurutku ya bagus-bagus aja ya. Luffy ini aku juga pernah punya kartunya ya, bagus banget memang untuk Luffy ini, Luffy ungu. Pastinya suatu saat pasti akan terapresiasi ya guys ya untuk nilainya. Harganya memang masih murah. Kemudian yang kedua adalah Gear 5 Nika ya. Ini adalah alternate art ya. Di sini kita bisa melihat ini adalah Nika dengan desain ya atau ilustratornya ini menurutku bagus banget ya, unik banget ya. Di sini full color. Jarang ada yang seperti ini guys ya. Jarang ada yang full color kayak gini juga ya. Makanya ini juga menurutku bagus banget karena karakter ini ya atau kartu ini. Dia cuman beda sedikit guys dari manganya ya. Manganya dia lebih zoom out ya. Kalau ini lebih zoom in ya. Ini kelihatan ya, lebih zoom out sedikit ya. Ini kakinya kelihatan ya, jari-jarinya ada 5 tuh 2 3 4 5. Kalau yang ini nggak kelihatan ya, cuman kelihatan 2 jari kaki aja yang di sini jempolnya ya. Ini menurutku ya bagus ini guys ya. Karakternya ini bagus banget untuk cara apa ya? Cara ilustrasinya menggambar ini bagus banget ya. Kayak cat tinta ditumpahkan ke sini semua. Oke, kemudian yang ketiga nih adalah Luffy First Anniversary guys ya. Luffy First Anniversary ini juga bagus banget guys ya. Ini juga bagus ya. Ini juga bagus ya. Namanya First Anniversary pasti suatu saat pasti akan naik juga ya untuk nilainya ya, sangat yakin sekali. Kemudian yang keempat di sini adalah Luffy Eiichiro Oda Sign ya di sini ya. Untuk backgroundnya mirip ya guys ya di sini ya.
cuman dikasih emas-emas, ada emas-emasnya gini ya. Ada emasnya, kemudian full art ya di sini ya, jelas full art. Nggak ada bingkainya juga. Ini harganya mahal banget guys ya. Kalian bisa mengetahuinya di sini ya. Harga raw-nya ya, yang A, grade-nya, grade A itu 84 juta guys ya. Itu cuman raw doang guys ya. Kemudian yang terakhir nih nggak terlalu bagus benernya ya, cuman ya nggak ada lagi, yaitu adalah Zoro ya. Zoro alternate art ya, atau parallel art. Di sini walaupun cuman rare ya, dan ini harganya cukup murah guys. Cuman menurutku dari artnya bagus ini. Ya, dari artnya bagus, harganya cuman 240.000 ya. Dari Luffy Leader 1,3, kemudian Nika ya, alternate art itu 3,9 juta. Kemudian First Anniversary 1,3. Dan ini paling mahal guys ya, Eiichiro Oda Sign. Dan ini hanya ada di OP05 ya. Makanya pasti banyak orang yang pingin membuka booster box-nya ya. Beli case-nya, beli booster box-nya, dan itu harganya pasti sudah sangat mahal sekali. Oke, manga ya, manganya ya. Karena temanya adalah Worst Generation, makanya di sini dikasih 3 manga guys ya. Pada booster box sebelumnya, OP1, OP2, OP3, OP4 itu kan cuma satu doang ya manganya ya. Kalau ini karena first anniversary juga, jadi dikasih 3 guys ya. Jadi kita ada kesempatan, ada chance untuk mendapatkan manga Law ya. Law ini manganya juga udah ada 2 guys ya. Manganya Law ada 2 ya. Kemudian Kid ya, Kid kayaknya cuma satu ini doang. Kemudian ada manga Nika ya. Ini harganya juga gila banget ya. Kalian bisa melihat di sini untuk Law ya. Jadi harga ini mencerminkan dari apa? Mencerminkan supply and demand guys ya. Jadi demand-nya, orang yang pengen memiliki kartu ini, bahkan fans-nya itu dilihat dari harganya ini guys ya. Ketiga kartu ini sebenarnya rarity-nya sama ya. Sama-sama susahnya guys untuk mendapatkan kartu ini ya. Tapi kalian lihat di sini harganya manga kit ya. Raw-nya grade A itu cuman 7,7 juta. Ini murah banget ya, kayak kartu biasa ya, kayak kartu alternate art biasa. Kemudian Law 18 juta ya, mahal banget juga ya, sudah ya, 18 juta. Kemudian Nika jelas 96 juta. Berapa kali lipatnya guys ini ya? Dari 18 ya. 4 kali lipat lebih ya. Harga Nika ini kalau dibandingkan dengan Law ya. Jadi kalau misalkan kita mau beli Luffy, itu kita sama dengan membeli 4 manga Law kayak gitu ya. Ini semuanya berharga guys ya. Oke, kita bahas di sini ya dari SNKR ya. Ini versi Jepangnya. Oda Sign ya. Oda Sign di sini populasinya ternyata 3.626 guys ya. Dan kita bisa melihat di sini manga Nika ya. Itu populasinya 2989 ya. Jadi wajar kalau misalkan nilai atau harganya dari Luffy Nika ini dia lebih mahal daripada Oda Sign ya. Itu jelas banget karena populasinya lebih sedikit. Ya seperti itu ya. Jadi wajar-wajar aja ya. Tetapi ya untuk Oda Sign di sini dia pernah ATH ya atau all time high itu melebihi dari Nika guys ya. Ya, kita bisa melihat ya untuk last sold-nya dulu ya aku bahas. Last sold-nya di SNKR untuk OP05 Oda Sign itu sekitar 1.250.000 atau sekitar 150 juta ya. Dengan rate 120. ATH-nya ya, all time high-nya yang paling tinggi di daerah sini ya. Jadi pernah Oda Sign ini terjual sekitar 1.880 atau 225 juta rupiah guys ya. Ini kartu-kartu grill ya guys ya, kartu-kartu yang termasuk mahal ya. Top tier ya, top tiernya di TCG One Piece saat ini adalah ini ya. Oke, kemudian kita melihat OP05 ya, populasinya lebih sedikit. Untuk PSA 10-nya sekitar 2989. Harga sekarang last sold-nya di 174 juta dengan catatan rate-nya 120 guys ya. Kemudian all time high-nya sempat menyentuh 1.600.000 ya atau 192 juta. Ini turunnya sedikit banget guys ya. Ini menandakan apa? Menandakan orang yang menyukai kartu ini tuh banyak banget ya. Banyak banget yang menyukai kartu ini ya daripada Oda Sign ya. Walaupun Oda Sign juga ya bagus juga ya karena dia ada tanda tangannya, Eiichiro Oda. Oke, kita membahas dari versi Inggrisnya ya. Versi Inggrisnya ini jauh banget ya.
2 kali lipatnya juga ya. Ya. Versi Inggrisnya untuk Oda Shine terjual tanggal 20 Juli 2026 itu sekitar 316 juta guys ya. Ini kayak harga mobil guys ya, kayak harga mobil BYD ya, BYD yang apa? Yang 7 seater itu ya. Kemudian untuk Luffy manga OP05 Inggris ya, tanggal Agustus ya, tanggal 2 Agustus 2026 ini baru banget berarti ya terjual. Itu 359 atau 360 juta guys ya. Memang selisih sedikit ya, nggak sedikit ya. 50 juta lumayan ya. 50 juta lumayan ya buat beli bakso kenyang. Satu gerobak itu. Oke, jadi ya lebih langka OP05 Luffy manga daripada Signature Oda ya, gitu. Aku sendiri belum punya ya ini ya. Gitu ya, telat beli ya. Dulu waktu 80 juta nggak beli aku ya. Itu. Oke, nextnya dari Don OP05 ya. Donnya ini juga menurutku bagus ya. Donnya bagus, ada foilnya nih guys ya. Ada foilnya. Ini judulnya adalah Luffy versus Kaido ya. Ini ditonjok ke atas itu ya, Luffy-nya Kaido-nya ya. Itu. Untuk Don ya aku pastinya wajib beli ya karena harganya masih murah. Suatu saat pasti terapresiasi ya, pasti ya. Karena Don karakter ya menurutku ini ya. Don karakter bukan Don biasa ya. Ini harganya masih murah, ya dibeli aja buat koleksi ya. Gitu. Oke, kesimpulannya gimana ya? Ya, kalau aku ya menurutku pribadi, OP05 ini adalah set yang sangat luar biasa guys ya. Chest card-nya banyak ya kan, kemudian SP-nya juga cakep-cakep, alternate art-nya juga bagus-bagus ya. Jadi ini layak banget untuk dikoleksi guys ya, layak banget untuk dikoleksi dan ini first anniversary guys ya. First anniversary nanti 10 tahun lagi. Jadi kalian membayangkannya jangan 1 tahun guys ya, 5 tahun lagi gitu ya. 10 tahun lagi kalau sampai kalian punya anak, punya cucu itu pasti harganya juga bakalan terapresiasi ya karena ini adalah set ulang tahun pertama guys ya. Gitu. Kemudian yang kedua manga Luffy Gear 5 itu tetap kuat harganya ya walaupun market lagi lesu ya. Kalian lihat sendiri ya harga kartu Jepang terutama ya. Itu harganya anjlok banget ya, terutama PSA 10-nya ya. Tapi manga Luffy Gear 5 ya, itu harganya masih terkoreksi mungkin 10-20% ya. Itu koreksi sangat wajar banget dan nggak kerasa guys ya. Oke, kemudian booster box-nya OP5 harganya naik terus ya. Jika kalian ingin invest ya, atau koleksi, terutama set English ya, itu bagus banget ya menurutku ya. Kemudian Oda Shine itu satu-satunya terdapat pada set ini, di set lain nggak ada, cuman adanya di OP05 guys. Kemudian set yang sangat bagus jelas, yang kelima. Kemudian yang keenam sangat layak untuk dikoleksi ya, semuanya ya. Boxnya, chest card-nya itu semua layak banget dikoleksi ya, apalagi Oda Shine ya. Oda Shine itu ya bagus sih menurutku ya, Oda Shine itu. Tapi ini guys ya, misalkan ya, ini cuman opiniku pribadi ya. Misalkan kalian punya dananya, nggak punya dana segini ya. 96 juta atau ratusan juta segini. Nah, alternatifnya ya, menurutku pribadi, alternatifnya, kalian membeli ini aja guys ya. Membeli Gear 5 yang ini ya. Membeli Gear 5 ini misalkan 2 atau 3 kayak itu udah bagus banget. Menurutku ya. Karena seiring berjalannya waktu pasti ini juga akan naik ya. Karena ini adalah art-nya ya, yang full color seperti ini. Itu cuman ini doang ya setauku ya. Yang full color ini bagus banget ya menurutku ya. Full color seperti ini. Kemudian kalau kalian pengen mengincar Oda Shine ya, tapi nggak punya dananya ya, kalian beli yang ini aja guys ya. Kalian beli yang alternatif ini, itu ada keterangannya first anniversary gitu ya untuk yang ini. Itu kalian beli misalkan 5 kayak gitu ya, beli 5 gitu nggak apa-apa ya. Kalau misalkan kalian suka dengan ini, pasti harganya juga diapresiasi nantinya ya, karena artnya ini sama persis guys ya. Artnya sama persis, kemudian ini Gear 5 juga kayak gitu ya. Dulu aku punya ini ya kartunya, sekarang masih belum punya, kemungkinan akan beli lagi habis ini karena udah terkoreksi. Untuk first anniversary aku masih punya 1 ya, PSA 10-nya ya. Pengen beli lagi juga. Oke. Kemudian note-nya, semua kesuksesan koleksi One Piece TCG adalah tergantung dari kesuksesan IP One Piece itu sendiri ya. Seperti game, manga, anime, kemudian TCG playernya juga meningkat pastinya ya. Jadi menurutku pribadi ya, ini One Piece TCG akan
semakin ramai ya guys ya gitu. Tetapi walaupun ramai pasti akan ada penurunan ya, pasti akan ada penurunan, kemudian naik turun kayak gitu. Cuman dalam waktu jangka panjang pasti akan terjadi kenaikan ya gitu. Karena kenapa kok naik? Karena fansnya dari One Piece semakin lama semakin meningkat, kemudian harga boxnya itu juga udah tinggi banget ya kan. Kemudian orang yang pengen mengkoleksinya itu juga lebih banyak lagi gitu. Makanya kesuksesannya koleksi dari ini tergantung dari One Piece itu sendiri guys ya. Netflix-nya juga masih ada ya kan. Kemudian kemarin ada Heroine ya kan. Heroine spin-off-nya dari manga One Piece. Jadi banyak nanti spin-off-nya dari One Piece. Kemudian One Piece kan ada remake-nya juga ya. Animenya ada remake-nya juga di tahun 2027 nanti. Dengan grafik yang lebih bagus itu mengincar anak-anak di masa sekarang guys ya. Yang mungkin nggak suka ya dengan anime One Piece yang dahulu ya. Yang dulu itu kan pasti grafiknya lebih jelek ya kayak gitu. Jadi menurutku untuk One Piece ini IP-nya juga masih cerah ya. Mungkin 10 tahun lagi juga bakalan masih cerah guys. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe guys. Kalau misalkan kalian ada kartu yang pengen dibahas, mungkin tadi kelewatan di OP05, Dok, aku suka kartu OP5 ini nih, gitu. Kalian bisa tulis di kolom komentar dan pasti akan aku bacakan ya guys ya, next-nya. Oke, terima kasih. Jangan lupa supportnya ya guys. Thank you. Bye-bye.